Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul malikul alam, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal insi wal anam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ashabihudzolam amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untean rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam kita peruntunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau dan mendapatkan syafaatnya ilal yaumil qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dulu dunia ini dikuasai oleh dua blok. Pertama adalah Rum atau Romawi. Maka di dalam Al-Quran ada salah satu surat Ar-Rum. Yang kedua, Ghulibatur Rum. Rum pernah dikalahkan, yaitu dengan negara Persia atau Parsi, atau yang sekarang disebut negara Iran. Di Persia atau Parsi tersebut ada raja yang begitu kejam, begitu beringas. Pernah suatu kejadian atau peristiwa, si tukang masak ini atau pelayan atau koki tersebut menjatuhkan satu titik nasi aja di meja si raja tersebut. Kemudian si raja tersebut tidak terima, marah besar, dan kemudian memanggil pasukannya untuk menangkap dan membunuh terhadap si koki tersebut atau pelayan tersebut. Apa hukumannya ya Tuan? Pancung dia. Sebelum dipancung atau sebelum dibunuh, si koki tersebut atau si pelayan tersebut mengambil sebuah baskom atau mengambil sebuah piring besar, memasukkan makanannya, kemudian ditumpahkan di meja si tuan raja tersebut. Si raja tersebut marah besar. Apa yang Anda lakukan? Jawabannya si pelayan tadi, saya tidak ingin nanti ada berita gara-gara saya dibunuh gara-gara satu titik nasi. Maka nanti ketika saya dibunuh atau dipancung, beritanya adalah saya menumpahkan makanan begitu banyak di meja si raja tersebut. Si raja ini terpenung, merenung begitu lama. Kemudian si raja tersebut bilang kepada si pelayan tadi, terima kasih Anda telah menyelamatkan nama baik saya. Suatu saat tidak ada ceritanya atau historisnya sejarah bahwa saya nanti akan dicatat buruk kepada masyarakat saya itu. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat tadi peristiwa tadi atau cerita tadi, bahwa sopan santun dengan siapapun itu perlu, baik dengan yang mendolimi diri kita, baik yang pernah menyakiti kita, bahwa sopan santun tersebut bisa menyelamatkan jiwa, raga kita. Makanya ada suatu kaidah al-adab fawqal ilmi, bahwa akhlak atau sopan santun itu lebih tinggi daripada ilmu. Tidak berguna S1, S2, S3, doktor, profesor, begitu tinggi ilmunya tetapi tidak punya adab, tidak punya sopan santun kepada siapapun. Makanya Rasulullah SAW Allah memberikan pujian kepada Rasul, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau adalah perisai atau akhlak yang begitu agung. Para pemirsa yang dirahmati Allah,
akhir-akhir ini kita ini sering mendengar yang namanya Yaumul Marhamah. Apa itu Yaumul Marhamah? Yaitu hari-hari yang penuh orang yang suka marah, sopan santun, akhlak begitu hilang di mata kita. Kita sedikit hilang yang namanya aluh marhamah, yaitu orang-orang yang suka kasih sayang, menghargai sesama manusia. Kalau kita melihat hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, innakum la tasa'u an-nasa bi amwalikum wasa'uhum bi basdi wajhi wa husnil khuluq. Mereka tidak akan bisa menjangkau manusia dengan harta benda, tetapi mereka bisa menjangkau manusia dengan bibastil wajhi, dengan wajah yang berserai, dengan akhlak yang begitu indah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat kondisi sekarang, banyak sekali, khususnya di negara kita, di Indonesia, banyak para pemuda-pemudi ini kehilangan sopan santun. Sopan santun ini, atau akhlak ini, atau moral ini bagaikan sebuah hiasan-hiasan dinding yang ada pada rumah kita. Saya ibaratkan kalau Anda membangun rumah sudah jadi 90%, 98%, tinggal bagaimana menghiasi rumah tersebut. Itulah akhlak atau sopan santun yang sering kita tinggalkan di masa ini. Makanya kalau kita melihat kejadian bagaimana bapak membunuh anak, anak memperkosa orang tua, ibu, itu hilang sopan santun terhadap semua yang dimiliki oleh jati diri kita. Padahal Rasulullah SAW diutus untuk innama bu'itsu li'utami makarimal akhlak. Bagaimana Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak ini. Rasul SAW begitu besar mengajarkan ajaran akhlak kepada umatnya, mengajarkan sopan santun, moralitas kepada umatnya, sampai-sampai diteruskan oleh para ulama. Kalau di Indonesia ini diajarkan dakwah Wali Songo, bagaimana dakwah Wali Songo itu bisa diterima di masyarakat Islam Nusantara saat itu. Karena apa? Bukan ilmu, bukan kesaktian, tapi mereka menggunakan pendekatan akhlak dan sopan santun ini. Maka banyak sekali orang-orang saat itu, masyarakat Nusantara itu tertarik dengan dakwahnya para Wali Songo ini. Dan kemudian diteruskan para kiai-kiai atau ulama-ulama, Nahdlatul Ulama tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran ada sebuah komunikasi di dalam pergaulan setiap hari. Yang pertama di dalam surat Al-Isra mengatakan qaulan karimah, yakni menyampaikan pesan mulia dan berharga. Yang kedua di dalam surat An-Nisa ayat 9 qaulan sadidah, yakni menyampaikan pesan yang benar dan tepat sesuai kondisi real. Yang ketiga di dalam surat An-Nisa ayat 8 qaulan ma'rufah, yakni menyampaikan pesan yang baik dan tidak kasar. Dan keempat, di dalam surat At-Toha ayat 44, qaulan layyinah, yakni menyampaikan pesan yang lemah lembut tapi tidak lemah gemulai. Yang kelima, di dalam surat Al-Isra, qaulan mausura, yakni menyampaikan pesan yang pantas. Dan yang keenam adalah di dalam surat Al-Muzammil ayat 5, qaulan tsaqila, yakni menyampaikan pesan berbobot dan penuh makna. Itulah sedikit cara komunikasi dalam Al-Quran untuk membina interaksi kepada sesama manusia yang hidup secara sosial, hidup di dalam masyarakat ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat berita-berita saat ini, sering terjadi bagaimana anak-anak muda generasi kita
generasi milenial, cara bermain media sosial ini yang begitu tidak adanya satu sedikit pun sopan santun akhlak kepada orang yang lebih tua. Banyak kiai-kiai yang dibully, banyak tokoh-tokoh masyarakat dibully juga. Mereka tidak tahu siapa mereka, tetapi yang penting mereka hanya mengungkapkan emosi, argumennya, pendapatnya kepada para tokoh masyarakat kita ini atau tokoh agama tersebut. Makanya dalam dunia ini, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim kita diajarkan bagaimana cara bersopan santun kepada siapapun. Kita bersopan santun kepada orang tua. Ada etika antara anak dan orang tua. Ada etika antara orang tua dengan anak. Ada sopan santun, moral, etika dengan tetangga. Apalagi tetangga, Rasulullah mengajarkan kepada kita hormat dengan tetangga. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, jikalau kamu masak atau memasak, kemudian bau masakanmu itu sampai kepada tetangga kamu, kemudian Anda tidak memberikan hasil dari masakan Anda, maka Anda termasuk orang-orang yang zalim. Begitu besar Rasulullah memperhatikan bagaimana kita bergaul, berkomunikasi dengan tetangga. Orang Jawa mengatakan bahwa kalau sebelum Anda membangun rumah, lihatlah tetangga Anda. Tetangga Anda ini kalau baik, Anda mendapatkan baik. Kalau buruk, Anda mendapatkan buruk. Kalau Anda berjalan, lihatlah teman Anda. Kalau Anda lihat teman Anda itu baik, maka Anda akan termasuk orang yang baik. Begitu juga sebaliknya. Jika teman Anda jelek, buruk, maka Anda termasuk juga buruk. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tadi sedikit kita menerangkan apa itu sopan santun. Kalau kita melihat beberapa kejadian-kejadian yang ada di negara kita, orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, maka kita bisa menyimpulkan bahwa tingkat atau indikator dari keberhasilan suatu bangsa akan makmur itu dilihat dari akhlak atau sopan santun. Sopan santun ini begitu besar ajarannya. Kita sering mendengar, tetapi jarang sekali melakukan. Contoh kecil yang saya nanti utarakan yaitu bagaimana kita ketika berpapasan, bertemu dengan orang yang lebih tua atau yang lebih muda, kita jarang mengucapkan salam. Padahal mengucapkan salam ini adalah bentuk dari sopan santun kepada yang lebih tua atau yang lebih muda itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ada sebuah keutamaan tentang husnul khuluq atau sopan santun. Di dalam kitab Akhlaqul Mu'min karya Abu Khalid, beliau mengatakan hadis ma min syai'in athqalu fi mizani abdi yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangannya bagi hamba atau seseorang besok di yaumul qiyamah, yaitu min husnil khuluq, akhlak yang baik atau sopan santun. Maka sebagai orang tua, kita sejak dini mendidik anak-anak kita, mengajarkan sopan santun, mengajarkan akhlak, mengajarkan tentang etika kepada mereka. Sebagai seorang guru atau dosen, kita mengajarkan etika yang baik kepada mahasiswanya. Sebagai kiai, kita mencontohkan kepada masyarakatnya. Sebagai pembisnis, kita mencontohkan bisnis ala Rasulullah SAW. Apapun yang kita kerjakan yang meninggalkan sesuatu yang baik, yang akan nanti ditiru oleh orang lain, kita akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sopan santun ini dengan siapapun dan dimanapun
kita harus tahu diri. Karena secara kasat mata atau tidak, kita akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, dengan siapapun kita berada, itu pasti akan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sopan santun ini adalah merupakan indikator dari ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah memberikan sebuah peninggalan yang begitu besar bagi umatnya, supaya kita bisa berhidup, bisa berdamping dengan masyarakat sesama manusia. Karena runtuhnya runtuhnya bangsa ini adalah dilihat dari indikator akhlak suatu masyarakat bangsa tersebut. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sebelumnya ada sebuah pertanyaan, man huwa akmalul mu'minina imanan, siapa sih yang paling sempurna di kalangan kita, yaitu mukmin yang imannya begitu dekat dengan Allah dan Rasulnya. Rasulullah mengajarkan, memberikan sebuah sabdanya, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, sebaik-baik mukmin yang imannya yaitu akhlak yang sempurna, akhlak yang baik, moral yang baik, sopan santun yang baik. Akhlak, moral, etika, sopan santun ini merupakan hasil dari ajaran-ajaran para leluhur kita. Maka untuk itu mari kita lestarikan dan jaga sikap-sikap yang begitu baik kepada sesama manusia, sesama masyarakat, sesama apapun, tidak hanya manusia. Kita punya sopan santun kepada hewan yang kita pelihara. Kita punya sopan santun kepada barang yang kita sukai. Semua ada etika tersebut. Maka dalam hal ini kita perlu sekali bagaimana sebagai pribadi mukmin yang kuat memberikan contoh yang baik kepada mukmin-mukmin yang lain, memberikan contoh kepada mukmin-mukmin yang baik, memberikan contoh moral kepada orang-orang yang lainnya. Karena kalau kita ingin memberikan contoh kepada orang lain, dimulailah dari diri kita sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah, itulah serangkaian makna dari sopan santun atau dari arti dari sopan santun. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Jika ada salah, itu dari saya secara pribadi, dan saya memohon maaf kepada para pemirsa. Jika itu ada benarnya, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما سواي ولا غيركم سواكم لو من في المحبة علي وعلاكم أنتم مرادي وأنتم قاصدي
أحد في المحبة سواكم عندي. من أنا من أنا من أنا لولاكم، كيفما حبكم كيفما أهواكم. من أنا من أنا من أنا لولاكم، كيفما حبكم كيفما أهواكم. من أنا من أنا من أنا من أنا لولاكم، كيفما حبكم كيفما أهواكم. من أنا من أنا من أنا لولاكم، كيفما حبكم كيفما أهواكم. كلما ستني في هواكم وجدي قلت يا سادتي مجدي تفديكم. لو قطعتم وريدي بهادي مذلي، قلت والله على في حواكم راضي. من أنا من أنا من أنا لولاكم، كيفما حبكم كيفما أهواكم. من أنا من أنا من أنا لولاكم، كيفما حبكم كيفما Pagi Pak RT, anak yang baik. Kuliah di mana, Nak? Di Unwahas, Pak. Oh iya. Mari saya berangkat dulu, Pak. Iya, Pagi. hati-hati.